Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada mata kuliah Geometri Analitik Bidang, yang mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi lingkaran. Kita mulai dengan definisi lingkaran. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya dari suatu titik tertentu sama panjang. Selanjutnya, titik tertentu tersebut dinamakan titik pusat lingkaran, dan jarak yang sama tersebut dinamakan jari-jari lingkaran. Nah, kita lihat pada gambar 1. Titik tertentu tersebut, yaitu di sini, yang dinamakan titik pusat, jarak titik tertentu tersebut dengan titik-titik pada bidang datar, titik-titik di sini, yaitu adalah sama. Nah, inilah yang dinamakan dengan jari-jari. Selanjutnya, kita masuk ke persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran yang berpusat di O0,0. Artinya, lingkaran tersebut berpusat di titik asal dengan jari-jari R. Kita lihat pada gambar 2, ini adalah sebuah lingkaran yang berpusat di O atau titik asal 0,0. Dan selanjutnya pada lingkaran tersebut diambil sebarang titik, yaitu titik T di sini dengan koordinat X, Y. Artinya titik T ini mempunyai absisnya di X dan ordinatnya Y. Jarak titik T ke titik O itu kita bisa gunakan rumus jarak antara dua titik, yaitu materi pada koordinat Kartesius, yaitu jarak antara dua titik. Kita ingat kembali, misalkan kita punya titik A, itu koordinatnya X1, Y1. Titik B itu koordinatnya X2, Y2. Maka jarak antara dua titik atau jarak antara dua titik A dan B, yaitu kita bisa gunakan rumus jarak antara dua titik, yaitu kuadrat dari X2 dikurang X1 ditambah kuadrat dari Y2 dikurang Y1. Nah, sama halnya dengan jarak titik T ke titik O, yaitu X dikurang 0, itu adalah X kuadrat ya. Y dikurang 0 dikuadratkan, yaitu Y kuadrat. Maka jarak antara titik T ke titik O adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Padahal ya, jarak antara titik T dan O itu adalah jari-jari, seperti yang kita lihat tadi. Maka atau sehingga kita peroleh akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat itu adalah R. Lalu kedua ruasnya kita kuadratkan, maka kita peroleh X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi persamaan lingkaran yang berpusat di titik O 0,0 dengan jari-jarinya R adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita lanjut yang kedua, persamaan lingkaran yang berpusat di A, B atau yang berpusat di titik tertentu dengan jari-jarinya adalah R. Nah, kita lihat pada gambar 3. Nah, ini adalah sebuah lingkaran yang berpusat di titik tertentu, yaitu misalkan titik P-nya yaitu A, B, atau titik pusatnya di koordinatnya A, B. Lalu diambil sebarang titik pada lingkaran, yaitu koordinatnya X, Y, yang mana titik T ini absisnya X dan ordinatnya adalah Y. Jarak titik T ke titik P itu dengan menggunakan rumus jarak antara dua titik seperti yang tadi, maka kita peroleh X dikurang A, nah dikuadratkan ya, lalu Y dikurang B dikuadratkan.
akar dari ya, akar dari X dikurang A dikuadratkan ditambah Y dikurang B dikuadratkan. Nah, kita tahu bahwasanya jarak titik T ke titik P ini adalah R. Maka diperoleh akar dari X dikurang A dikuadratkan ditambah Y dikurang B dikuadratkan itu sama dengan R. Kedua ruasnya kita kuadratkan, diperoleh X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi persamaan lingkaran berpusat di titik A, B dan berjari-jari R adalah X dikurang A dikuadratkan ditambah Y dikurang B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Selanjutnya persamaan lingkaran yang berbentuk X kurang A dikuadratkan ditambah Y dikurang B dikuadratkan sama dengan R kuadrat dapat diubah ke bentuk lain, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah AX tambah BY ditambah C sama dengan 0, yang disebut sebagai persamaan kanonik lingkaran atau persamaan umum lingkaran. Apabila diketahui persamaan kanonik atau bentuk umum lingkaran, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0, maka dapat dicari koordinat titik pusat dan jari-jarinya. Persamaan bentuk umum tersebut diubah menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C. Nah, kita bawa ke bentuk kuadrat sempurna dengan cara kita tambah dengan 1/2 A dikuadratkan ditambah 1/2 B dikuadratkan. Lalu kita kurang C agar nilai C-nya nanti habis. Karena ruas kiri kita tambah dengan ini, maka ruas kanan juga kita tambah hal yang sama atau persamaan yang sama sehingga tidak merubah nilai. Selanjutnya kita selesaikan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX tambah BY tambah C 1/2 A dikuadratkan jadi 1/4 A kuadrat ditambah 1/2 B kuadrat dikuadratkan ditambah 1/2 B kuadrat dikurang C sama dengan 1/2 A dikuadratkan 1/4 A kuadrat ditambah 1/2 B dikuadratkan ditambah 1/4 B kuadrat dikurang C. Lalu yang sama-sama ada variabel X, maka kita kelompokkan terlebih dahulu X kuadrat ditambah AX, lalu yang ada A ya. Ini adalah 1/4 atau ditambah dengan 1/4 A kuadrat. Lalu yang ada variabel Y kuadrat ditambah BY ditambah yang ada B-nya ya, 1/4 B kuadrat. Nah, kita kelompokkan. Lalu ini ditambah C dikurang C. Nah, ini habis. Nah, ini masih sama. Selanjutnya, ini X kuadrat ditambah AX ditambah 1/4 A. Ini ya, kalau kita faktorkan, ya kita peroleh faktornya. X ditambah 1/2 A dikali X ditambah 1/2 A. Yaitu menjadi X tambah 1/2 A dikuadratkan. Ya. Atau kalau kita jabarkan, X tambah 1/2 A dikuadratkan itu menjadi X dikuadratkan X kuadrat ditambah 2 kali X dikali 1/2 A, yaitu menjadi AX, ditambah 1/2 A dikuadratkan menjadi 1/4 A kuadrat. Lalu, hal yang sama juga, Y kuadrat tambah BY tambah 1/4 B kuadrat. Nah, kalau kita faktorkan, kita peroleh Y ditambah 1/2 B dikali, kalau kita tulis ya, Y ditambah 1/2 B dikali Y ditambah 1/2 B. Artinya ini menjadi Y tambah 1/2 B dikuadratkan. Nah, kalau kita jabarkan ini, hasilnya akan dapat Y kuadrat tambah BY tambah 1/4 B kuadrat. Lalu tadi C-nya habis, yang sebelah ruas kanan masih sama. Nah, bentuk seperti ini adalah sudah berbentuk persamaan lingkaran bentuk standar ya. Yaitu kita tulis kembali X kurang A dikuadratkan ditambah Y kurang B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Maka kita bisa dapatkan pusat dan jari-jarinya. Ya kan? Ini pusatnya A, B dengan jari-jarinya adalah R.
Nah, di sini kita lihat ini sebagai A-nya, yaitu pusatnya, karena di sini positif, jadinya min 1/2A, koma, ini 1/2B, ya, positif 1/2B menjadi min 1/2B. Dengan jari-jarinya adalah yang ini 1/4A kuadrat tambah 1/4B kuadrat dikurang C. Selanjutnya, dengan memperhatikan kembali jari-jari dari akar dari 1/4A kuadrat tambah 1/4B kuadrat dikurang C, maka diperoleh beberapa kemungkinan. Jika 1/4A kuadrat ditambah 1/4B kuadrat dikurang C besar 0, maka menyatakan lingkaran nyata. Lalu jika dia kecil 0, maka menyatakan lingkaran imajiner. Kalau dia sama dengan 0, maka dia menyatakan lingkaran dengan jari-jarinya 0 atau berupa titik. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Tentukan koordinat titik pusat dan jari-jari lingkaran dengan persamaan 4x kuadrat tambah 4y kuadrat dikurang 4x tambah 16y dikurang 19 sama dengan 0. Oke, langkah pertama kita membagi kedua ruas dengan 4 agar koefisien dari x kuadrat dengan y kuadrat menjadi 1. Kita peroleh x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 4 bagi 4 min 1 dikurang x ditambah 16 bagi 4 yaitu 4y dikurang 19 bagi 4 yaitu min 19/4 sama dengan 0. Lalu kedua ruas kita tambahkan dengan ini atau kita bawa ke bentuk kuadrat sempurna seperti tadi, yaitu dengan menambahkan setengah dikali koefisien dari x, yaitu min 1, dikuadratkan ditambah setengah dikali koefisien dari y, yaitu 4, dikuadratkan ditambah min 1 kali min 19/4, yaitu dapatnya positif 19/4. Di sebelah ruas kanan juga kita tambah dengan bentuk yang ini. Selanjutnya kita selesaikan ya, ini masih sama ya, kita tulis kembali. Lalu yang ini kita selesaikan. Setengah kali min 1 min setengah dikuadratkan, setengah kali 4 yaitu 2 kuadrat ditambah 19/4. Nah, sebelah ruas kanan juga kita selesaikan. Setengah kali min 1 yaitu min setengah kuadrat ditambah setengah kali 4 yaitu 2 kuadrat ditambah 19/4. Selanjutnya kita kelompokkan yang sama-sama mempunyai variabel x, atau kita kumpulkan yang sama-sama mempunyai variabel x, ini x kuadrat ditambah min x ditambah 1/4 ya, ini ya, yang ini ya, 1/4 min setengah dikuadratkan 1/4 ditambah y kuadrat ditambah 4y ditambah yang ini ya, 4. Nah, min 19/4 ditambah 19/4 habis. Ini juga diselesaikan, min setengah kuadrat 1/4 ditambah 2 kuadrat 4 ditambah 19/4. Selanjutnya kita peroleh ya dengan mengelompokkan atau dengan mengumpulkan ini ya, sama-sama tadi, maka hasil dari faktor dari x kuadrat dikurang x tambah 1/4 yaitu x kurang 1/2 dikali x kurang 1/2 atau x kurang 1/2 dikuadratkan, atau kalau bentuk ini kita jabarkan menjadi x kuadrat dikurang x tambah 1/4 lalu y kuadrat tambah 4y tambah 4 ya, kita faktorkan menjadi y tambah 2 dikali y tambah 2 ya, atau y tambah 2 dikuadratkan sama dengan y 1/4 ditambah 4 ditambah 19/4 jadinya 9. Maka dengan bentuk ini kita bisa dapatkan pusat dan jari-jarinya, yaitu pusatnya yaitu setengah ya, koma ini karena ini positif jadinya min 2. Dengan jari-jarinya adalah akar dari 9 yaitu sama dengan 3. Selanjutnya silakan dikerjakan latihannya. Ada 2 soal. Dikerjakan latihannya lalu dikirimkan di link yang sudah di-share.